Nah, oke baik pemirsa, kembali bersama dengan saya dalam acara ngobrol, bincang-bincang ya. Hari ini atau kali ini saya berada di Kabupaten Probolinggo. Saya lagi sowan atau lagi main-main di sahabat saya, seorang aktivis dan penggiat dan juga sekaligus juga adalah biasa hadir bersama dengan saya, biasa saya sebut sebagai santri milenial, artinya santri yang punya pemikiran yang benar-benar sudah menuju kepada era seperti yang sekarang ini. Langsung kita kenalan dulu, lama tidak jumpa ini dengan sahabat saya, apa kabar? Baik. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat ya? Sehat alhamdulillah. Nah, apa kabar ini? Saya Lama alhamdulillah nggak sehat, jumpa lama ini. nggak jumpa dan terima kasih sekali Bung Luis bertandang ke kediaman kami di Keraksan tepatnya. Gitu. Iya. Gitu ya. Siap. Baik, Bung Safrul namanya, ya. Ini biasa saya panggil Bung Safrul, seorang santri yang cuma punya pemikirannya, benar-benar pemikirannya tentang kenegarawannya, tentang pembangunannya luar biasa. Baik, Bung Safrul, ini kita masih dalam momen memperingati Maulid ini. Itu sebagai seorang santri, ya, itu seperti apa ini? Punya pendapat ini? Ya, Maulid adalah kelahiran manusia sempurna, Muhammad ibni Abdillah. Semoga kita kelak terus mendapatkan syafaatnya. Dan di momen Maulid ini barangkali kita bisa merefleksi bahwa baginda Rasulullah SAW itu juga adalah selain pemimpin umat, orang yang barangkali sering mengabaikan bahwa baginda Rasulullah SAW adalah pemimpin negara juga pada saat itu Madinah. Begitu ya. Jadi konsep negara Madinah adalah konsep negara demokratis sebetulnya, gitulah. Tetapi kita sering untuk diabaikan bahwa kadang-kadang ketika santri terlibat dalam hal-hal yang berbau politik, hal-hal yang kemudian berbicara pengaruh itu seakan-akan diharamkan, padahal tidak demikian. Tidak ada demikian ya. Politik tidak selamanya kotor. Siap. Ya. Tergantung yang menggunakannya. Baik itu. Baik, terima kasih Bung Safrul. Ini momen memperingati Maulid ya. Kita melihat di mana-mana masyarakat melakukan agenda kegiatan yang begitu meriah. Ya. Tapi tentunya maknanya yang penting di sini. Nah, ini bukan kebetulan. Bukan kebetulan. Di momen memperingati Maulid Nabi ternyata juga beberapa hari lagi ada jelang. Ya. Ada jelang ya, jelang momen juga, tapi momen negara ini. Hiruk pikuknya pilkada, politik ya. Pilkada. Kira-kira ada makna tersendiri enggak yang bisa kita masukkan di sana untuk menuju bagaimana seluruh tahapan dan bahkan mencapai kepemimpinan seperti yang tadi sudah disebut sama Bung Safrul? Ya. Jadi hal yang kemudian ini refleksi ya bagi semua masyarakat, bagi kaum santri terutama, bahwa memandang konsep bernegara itu adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur seperti apa, dan Rasulullah juga mengajarkan bagaimana seni memimpin, bagaimana seni menyatukan berbagai macam pendapat gitulah. Sehingga kemudian dalam bernegara yang berkeadilan itu kemudian bermuara kepada kesejahteraan dan kemakmuran. Itu yang dan ini berbicara hari ini Bung Luis menyinggung soal kontestasi pilkada, ada banyaknya santri. Ada banyak santri juga yang juga berpartisipasi. Saya meyakini demikian Bung Luis, bahwa santri itu adalah kader bangsa
yang memang disiapkan untuk bagaimana berguna bagi masyarakat dan bangsa. Bahwa dari pesantren, bahwa kita memang dibekali beberapa keterampilan berkomunikasi, keterampilan mengatasi persoalan hidup. Bahkan di dalam pesantren kami diajarkan bagaimana berdemokrasi yang baik. Pengalaman dan dedikasi terhadap masyarakat dan bangsa itu kemudian dipilih. Maka ketika itu dipilih, yang lahir bukan lagi pemimpin, tapi penguasa. Mereka bukan lagi mengayomi, tapi kemudian minta dilayani. Berbeda dengan santri. Santri siapapun itu, apalagi memang kebetulan hari ini di Kabupaten Probolinggo ada beberapa kader santri yang muncul untuk menjadi calon kandidat di kontestasi pemilihan kepala daerah ini. Saya tidak bermaksud berpihak, tetapi saya tidak meragukan santri yang muncul di Kabupaten Probolinggo ini betul-betul santri, bukan KW, jelas keilmuannya, jelas pengalamannya dalam dedikasi terhadap masyarakat dan bangsa ini. Begitu, Bung Luis, harapan kami kemudian masyarakat tidak salah memilih, karena yang akan dipilih oleh masyarakat itu hak konstitusi yang diberikan kepada rakyat itu untuk memilih pemimpin. Jangan karena hal-hal pragmatis semata kemudian salah memilih pemimpin, dan itu menjadi ujung derita 5 tahun ke depan, Bung Luis. Terima kasih banyak. Ini adalah salah satu esensi rupanya ya, dengan memperingati Maulid Nabi, bisa diterjemahkan juga langsung oleh Bung Safrul. Ada kaitannya dengan jelang pilkada. Mungkin itu ada banyak positifnya. Melihat Probolinggo yang seperti kayak begini. Nah, terjadi sebuah perubahan besar. Tadi sudah bicara tentang kepemimpinan dan penguasa. Itu kira-kira secara pribadi, baik Bung Safrul yang juga punya latar belakang sebagai penggiat, juga seorang santri yang luar biasa, itu kira-kira punya pendapat spesialnya seperti apa? Khusus untuk Probolinggo. Begini, Bung. Kabupaten Probolinggo adalah hal yang spesifik, situasi yang spesifik terjadi, berbeda dengan kabupaten lain. Karena di Probolinggo ini, Kabupaten Probolinggo ini, daerah yang hampir 20 tahun dikangkangi oleh hegemoni dan tirani. Kemudian ini ada stigma yang kemudian negatif ya terhadap, karena yang mengangkangi ini adalah hegemoni tirani yang mengaku juga santri. Sehingga kemudian ini tidak kemudian mencemari nilai-nilai yang kemudian diajarkan dalam dunia kaum santri begitu. Yes. Pada prinsipnya berharap Kabupaten Probolinggo akan jauh lebih baik dari kemarin. Baik, Bung Safrul, terima kasih bincang-bincang singkat kita berkaitan tentang memperingati Maulid Nabi. Ternyata kita bisa geser sedikit dengan ada perayaan lagi juga sebentar, namanya Pesta Rakyat, Demokrasi. Yang kota Kabupaten Probolinggo cukup fenomenal, kandidatnya yang muncul juga banyak kaum santri. Mudah-mudahan Probolinggo akan menjadi lebih baik. Ya, baldatun thayyibatun. Nah, ini yang kerennya kan di situ ya. Jadi jangan cuma hanya asal santri, tapi juga mampu memimpin kota Probolinggo jauh lebih baik. Kira-kira begitu, Bung Safrul? Begitu harapannya. Oke. Baik, terima kasih banyak. Sudah bisa bincang-bincang malam hari ini. Mungkin lain kesempatan kita akan bincang-bincang dengan topik-topik yang lebih menarik lagi. Terima kasih, Bung Luis. Nah, untuk baik pemirsa, demikianlah bincang-bincang saya dengan Bung Safrul yang juga adalah penggiat anti korupsi sekaligus juga adalah santri milenial
ya, asli putra daerah Kabupaten Probolinggo. Demikianlah liputan saya dari Probolinggo, Jawa Timur. Saya Luis Ariona, Suara Bayuangga, berita seputar Probolinggo.